yang tidak masuk hari ini? Siapa yang masuk? Yuki. Mana yang tidak masuk? Sakit. Ya, kita harus jaga kesehatan ya. Tapi sekarang musimannya obat ya. Ada hujan, ada panas. Jadi kita perlu jaga kesehatan. Apa lagi? Ada lagi? Iya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, supaya kalian lebih semangat, bagaimana kalau kita nyanyi ya? Ya. Lebih semangat, oke? Ayo berdiri semuanya, biar lebih semangat. Ya, karena sekarang momennya masih momen apa kemarin? Kalian nyanyi aja apa kemarin? Sumpah muda ya? Oleh karena itu kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Sama-sama ya, semangat, keras suaranya. Dari 2, 3, mulai. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pelajaran seperti dan kecerdasan artifisial, kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Namun sebelum lanjut ke materi tersebut, Pak Guru bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama mampu menerapkan konsep dekomposisi dan penemanan pola untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu membuat algoritma sederhana dalam bentuk urutan angka atau diagram untuk menyelesaikan masalah dan menghubungkannya dengan konsep coding. Tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang aku bertanya, adakah yang tahu apa itu konsep berpikir komputasional? Ayo, menurut kalian itu apa? Berpikir komputasional itu? Berpikir yang sudah tahu semua ya, ya kan? Kalau komputasional itu apa? Identik dengan kata apa itu? Komputasional. Identik dengan kata komputer. Kira-kira apa maknanya? Ayo, apa maknanya kira-kira? Berpikir komputasional. Berarti berpikir seperti komputer, ya? Ya. Itu makna ini ya, makna artiannya. Nah, secara tekstual ya, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis. Metodis ini menggunakan apa? Metode ya. Ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini manfaat dan ciri-ciri berpikir komputasional. Kalau tadi pengertiannya, kalian sudah tahu ya. Pengertian berpikir komputasional. Nah, ini ciri-cirinya. Manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, coba dibaca. Memudahkan pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua, dengan
dengan mudah, lebih mudah kan. Kemudian yang ketiga, melatih otak berpikir logis dan kreatif. Jadi otak kita ini perlu berpikir logis dan kreatif. Selanjutnya, memudahkan penerapan pemecahan masalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan mesti ada masalah. Ya, kalau kalian sebagai siswa ya, yang masih dewasa, yang masalah sehari-hari misalnya apa contohnya di rumah? Ya, apa tidur berantakan itu kan masalah juga. Ya, kalau tidak dirapikan kan jadi masalah. Ya kan enggak? Masalah, ya kan? Dan masih banyak yang lain. Jadi dengan berpikir komputasional memudahkan penerapan pemecahan masalah. Kita lanjutkan. Ya, masih tentang ini berpikir komputasional ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian ada komposisi. Yang ketiga, dan yang keempat, algoritma itu apa? Nah, ini ada dalam matematika kan. Kemudian dekomposisi. Ada masalah, kita uraikan masalahnya menjadi bagian-bagian yang sederhana, menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang pengenalan pola. Dilakukan dengan mengenali sederhana dan berbeda secara teliti. Kemudian yang keempat yaitu abstraksi ya. Abstraksi ini fokus pada bagian penting masalah yang mengabaikan hal yang tidak relevan, yang tidak penting kita abaikan. Kalian sekolah tujuannya itu apa? Ya, ilmu belajar aja. Hal-hal yang tidak penting kalian abaikan. Yang dapat mengganggu konsentrasi kalian juga kalian abaikan ya. Lanjutkan. Kita bahas tentang satu-satu ya. Ini abstraksi dan pengenalan pola. Cara berpikir komputasional dapat digunakan untuk mengerjakan merencanakan kegiatan sehari-hari. Kita bahas satu-satu mulai dari abstraksi. Tadi kan sudah dikatakan abstraksi itu apa? Mengabaikan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, ya. Nah, contoh dalam kegiatan sehari-hari kita bisa memilah kegiatan. Misalnya mulai dari kegiatan yang penting, kemudian Kurang penting dan tidak penting. iya dan tidak penting. Jadi kita pilih, kita klasifikasi, kita bedakan menjadi 3 kegiatan kita ya. Contoh kegiatan yang penting apa contohnya? Baca, Belajar ya, terus baca. ya bagian dari belajar ya. Makan penting apa enggak? Iya, kalau makan. Nah ini ya. Contoh hal-hal yang penting. Selanjutnya kegiatan yang kurang penting. Nah contohnya ini ya, olahraga. Ini juga penting sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ini ya kita bisa prioritaskan ya. Kita urutkan prioritas. Dari yang penting dan tidak penting. Olahraga ini kan bukan kegiatan wajib. Ya kan enggak? Kan beda dengan ibadah atau makannya ya. Jadi olahraga masih bisa ditunda. Kalau misalnya ada waktu senggang, ya boleh disediakan ya olahraga. Kemudian apa lagi namanya? Novel ya, ini juga kurang penting sebenarnya. Kalau misalnya yang penting sudah dilaksanakan semua, boleh kerjakan yang ini ya. Tapi kalau belum dikerjakan, yang penting, yang kurang penting jangan dikerjakan dulu. Penting, yang tidak penting contohnya menonton TV, kemudian nonton video di internet, ngambil videonya. Video di media sosial itu dan seterusnya ya, dan bermain ini kegiatan yang tidak penting ya. Nah ini contoh dari abstraksinya ya. Kita harus mengabaikan hal-hal yang tidak penting ya. Fokus pada hal-hal yang penting ya, yang prioritas. Nah selanjutnya ada komposisi. Tadi sudah dijelaskan ya, komposisi ini memecah masalah bisa jadi bagian
berpikir. Mulai dari tempatnya ya, ini mau digambarkan di mana tempatnya? Apakah di rumah atau di ya di kafe misalnya ya. Ya, kemudian selanjutnya undangan. Siapa aja yang diundang ya? Teman-temannya, saudara, kerabat. Kemudian apa lagi? Konsumsinya. Kalau ulang tahun ada konsumsi apa tidak? Ada. Apa konsumsinya? Makanan. Kue, ya. Ya. Ya, ya makanan ringan, ya. Ya. Selanjutnya? Acara. Ya, acara. Dan Dekorasi. makan yang lain. Itu contoh dekorasi. Selanjutnya pengenalan pola. Ini dilakukan dengan mengamati kesamaan dan perbedaan secara teliti. Contoh. Ini gambar apa? Segitiga ada titik hitam di atas atau lingkaran hitam. Coba kalian amati pola tersebut. Kalian amati persamaan dan perbedaannya ya. Ini kemudian yang ini. Menurut kalian bagaimana polanya? Polanya ini bagaimana menurut kalian? Hah? Siapa? Ya, sini kita amati persamaan dan perbedaannya. Ini segitiga ya, kita amati segitiga. Ada lingkarannya, lingkaran hitam. Juga. Perbedaannya apa? Ini lingkaran hitamnya ada di atas. Kemudian di sini ada di sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan. Kemudian selanjutnya pindah ke sebelah kiri. Ya, ini polanya. Kita lanjutkan ke pola berikutnya. Nah, ini ada gambar apa? Segi atau belah keempat. Dengan apa ini? Di tengahnya ada seginam ya. Kemudian juga ini. Nah, dari sini apa perbedaan yang bisa kalian temukan? Sama ya perbedaan. Sama ini sama ya. Ini sama belah keempat. Bagian tengahnya ya. Nah, yang ini seginam. Ini segi lima. Ini ya segipat ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya. Segitiga. Oke. Luarnya tetap ya. Luarnya tetap belah keempat ya. Kemudian dalamnya belah siapa? Hah? Segitiga apa lingkaran? Iya betul, segitiga ya. Ya, berarti polanya ini apa? Dari sini tambah ini tambah kiri berkurang seginya ya. Ini segi 6, segi 5, segi 4, segi 3. Selanjutnya apa kira-kira ini? Ya, sampai di sini paham ya? Paham. Baik. Ini yang kelima tentang pembuatan jadwal kegiatan harian pelajar. Ini langkah-langkahnya. Contoh penerapan algoritma dalam pembuatan jadwal kegiatan harian. Yang pertama, tentukan semua kegiatan yang perlu dijadwalkan. Yang kedua, atur prioritas berdasarkan tingkat kepentingan. Lanjut yang ketiga apa ini? Jadi jadwal harian secara urutan. Kemudian disebut dengan roda. Ya. Selanjutnya yang kelima. Yang keenam, berubah jika ada perubahan. Nah, dan yang terakhir. Oke. Ini di sini ya. Nah, ini Pak Guru kasih KPD. Sebelum lanjut ke KPD, Pak Guru ingin mengisi speaking ya, supaya lebih semangat lagi. Speaking ayo. Permainan ya. Permainan.
Baik, striking sebut warna. Ya. Nah, tebak warna. Ya. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Jadi yang kalian sebut atau kalian tebak warnanya ya, bukan tulisannya. Paham? Nah, contohnya ini. Ini warnanya kuning. Tulisannya kuning ya, yang dibaca ya warnanya. Oke. Sama-sama semua yang nebak ya. Siap, sama-sama. Semua yang nebak, jangan ada yang diam. Salah tidak apa-apa. Oke, materi yang termudah. Oke, bagus, bagus. Oke. Terus. Lanjut yang sedang. Komputasional ya, otaknya berarti sudah bisa membedakan warna ya. Ini salah satu contoh konsep berpikir komputasional. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan LKPD ya, lembar kerja kata didik per kelompok. Yang pertama seperti ya, ini tentang penerapan dekomposisi. Tugas kalian di sini menyiapkan acara ulang tahun ya. Jadi dikurai ya. Misalnya cara membuat jus itu apa aja? Air ya. Apa aja? Tidak punya yang dikurai. Dikurai berapa? Air, gula, buah ya. Ya kayak seterusnya. Nah, ini kalian sebenarnya menyiapkan acara ulang tahun ya. Kemudian di sini, nah ini melengkapi pola. Seperti tadi, ya polanya. Udah bawa gunting dan lem semua? Nah, yang kosong ini kalian isi dengan menggunting pola yang ada di sini ya. Jadi gunting, silakan kalian tempel di sebelah sini ya, dengan lem. Baik, sekarang Pak Guru berikan tiap kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakan, kalian presentasikan. Pak. Yang ini digunting ya, gunting, iya, mati. Yang bawah itu kalian buat keras sendiri, baca. Pakai bentuk yang ada di belakang. Ini buat keras sendiri. Silakan diskusikan
Lingkaran-lingkaran persegi. Tapi sini apa ini? Ini ada lingkaran-lingkaran. Berarti ini apa? Persegi. Tuh, lingkaran-lingkaran berarti sini persegi. Nah, kalian cari di sini ya. Sini persegi. Berarti ini tempel di sini ya. Ini sama juga seperti kasih polanya. Ini apa? Bilah ketupat. Kosong, segitiga, bilah ketupat. Berarti di sini apa? Segitiganya berapa ini? 2. Bilah ketupat ini. Bilah ketupat ini sama ya. Nah, di sini kalian buat pola sendiri. Buatlah pola bentuk yang beraturan. Silakan buat. Misalnya sini membuat lingkaran segitiga. Nah, sini lingkaran. Iya. Diulang seperti itu ya. Buat pola sendiri. Yang penting mana? Tiga. Tiga. Misalnya membuat dekorasi, membeli sesuatu polanya bisa ya. Belum ada yang bisa.
tugas tersebut ya. Tiap kelompok. Dari kelompok siapa sudah selesai? Kelompok Amnesia sudah. Silakan maju presentasi. Kita dulu bersalam, kemudian bersalam. Silakan. Jadi apa aja? Ya, satu. Coba ganti adanya. Keluar panas, keras suaranya ya. Yang sudah sekolah. Itu baca lingkaran sekolahnya. Simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini bahwa dengan cara berpikir komputasional dapat memudahkan kita untuk memecahkan suatu masalah yang rumit dengan cara yang efektif dan efisien. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari Pak Guru sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.